Shalom, selamat malam Bapak Ibu Persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Wanita GKI Bethlehem Kuala Kencana yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersekutu di malam hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan merenungkan firman kebenarannya. Dalam ibadah persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Wanita di malam hari ini, Kamis 13 Agustus 2020. Untuk memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan menyanyi bersama di dalam nyanyian Mazmur 133 ayat yang pertama, alangkah baiknya duduknya saudara, dan kata-kata selanjutnya. Duduknya saudara yang bersehati, satu pun bicara, yang sungguh kasih sayangnya berbagi Allah rumah itu pun, yang orangnya hati bertekun, kudus persekutuannya. Sebagai minyak harum di kepala dan jubah harum dalam kemah Allah, begitu persaudaraan di Gunung Hermon. Turunlah embun yang menyirami Gunung Sion pun, begitu persaudaraan. Mari kita berdoa. Kiranya ibadah di malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bersama-sama di dalam kitab Mazmur 121. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 132 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya Tuhan murah-Mu baka, dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan murah-Mu baka, di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri.
Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena di hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang berasal dari berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Bapa di dalam sorga, inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menyambut pelayan firman. Kita menyanyi di dalam nyanyian Kidung Jemaat 27, Meski tak layak diriku, dan kata-kata selanjutnya. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang, Tuhan, padamu. Shalom. Selamat malam, salam kasih Kristus. Kembali kita bertemu di ibadah online Persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Wanita Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terangkat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu atas kasih dan berkat serta rahmat-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Malam ini kembali kami datang dalam persekutuan kaum bapa dan kaum wanita Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang hendak beribadah bersama-sama yang boleh terjadi lewat siaran ini, yang juga dapat diikuti oleh sekalian umat Tuhan di mana saja mereka berada. Kini di hadapan kami telah terbuka sabda kebenaran-Mu. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah persekutuan ini, di tengah-tengah keberadaan Bapa dan Ibu.
bahkan hamba-Mu di tempat ini, yang boleh membawa pembacaan dan perenungan di malam ini untuk diikuti bersama-sama oleh seluruh umat Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kuduskan kami sekalian, sucikan kami dalam hidup dan keberadaan kami, teristimewa hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca firman ini, dari awal pertengahan hingga kesudahannya, akan berakhir lewat tuntunan kasih penyertaan Kristus sendiri. Ampuni salah dan dosa kami, lalu layakkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita Jemaat Betlehem Kuala Kencana. Pembacaan firman Tuhan yang terangkat dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Lewat perikop pembacaan di malam ini, dasar dan bangunan. Saya akan membacakan dari tempat ini, Bapak Ibu dapat menyimak atau mengikutinya dari tempat Bapak Ibu berada. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena ia hikmat dunia, ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia ini hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita Jemaat Betlehem Kuala Kencana, serta Bapak Ibu sekalian di mana Bapak Ibu berada, demikian jauh pembacaan firman Tuhan
di malam ini. Kita sekalian berbahagia karena atas karunia dan kasih Tuhan, Bapak Ibu dapat menyempatkan waktu untuk bersama-sama. Kita akan mengikuti jalannya perenungan di malam ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Pembacaan yang telah kita baca dan ikuti secara bersama-sama diberi tema Yesus Kristus, dasar iman orang percaya. Dan bagi perikop pembacaan kita tadi adalah dasar dan bangunan. Bapak Ibu sekalian, pada ayat 10 sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Itu pada ayatnya yang ke-10. Sementara pada ayatnya yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan pada ayatnya yang ke-12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering ataupun jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita mengertikan akan firman Tuhan ini sebagaimana yang Paulus tuliskan kepada kita, Paulus berkata bahwa dia adalah seorang yang cakap dalam meletakkan dasar dalam bangunan. Dia yang meletakkan dasar dan orang lain yang membangun di atasnya. Dasar dari suatu bangunan merupakan hal yang sangat penting karena dasar itu adalah fondasi. Sebab jika dasar atau fondasi tidak kuat, maka kita tidak dapat menerima hal-hal yang buruk dalam hidup dan lebih cenderung menerima hal-hal yang baik dan menyenangkan diri saja. Jika dasar atau fondasi itu kuat dan benar, maka tidak ada hal apapun yang dapat membuat bangunan itu goyah. Dasar apa saja yang harus dibangun dengan benar dan kuat adalah dasar dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Juga dasar dalam membangun hubungan dengan sesama. Juga dasar dalam membangun rumah tangga dan dalam melayani Kristus. Itu adalah dasar. Karena dasar atau fondasi yang kuat dan benar adalah dasar yang diletakkan di atas pengenalan kita akan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar menjadi kekuatan yang sesungguhnya dalam menjalani hidup dan mengatasi masalah serta pergumulan hidup. Para kaum bapa dan kaum wanita yang Tuhan Yesus kasihi, dasar yang kuat menjadikan kita mengerti cara-cara yang benar dalam mengatasi masalah dan pergumulan hidup kita. Saya ambil
4 hal yang dapat kita pelajari dalam meletakkan dasar yang kuat itu. Yang pertama, dasar yang lemah menghasilkan bangunan yang cepat hancur. Poin pertama ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita hidup saat ini, yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga kita. Ada yang buruk, tetapi juga ada yang baik, yang akan berdampak buruk kepada generasi atau keturunan-keturunan kita yang berikutnya. Bisa saja ada traumatik yang terjadi ketika latar belakang keluarga kita tidak lagi sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kerinduan kita adalah memiliki keluarga yang harmonis. Sebab saat keluarga harmonis, maka kehidupan keturunan atau anak-anak sebagai penerus dan masa depan akan juga harmonis. Baik dan benar adalah menjadi seperti apa kita ke depan, tergantung kepada siapakah kita hidup atau kita bergaul dan berhubungan di dalam suatu lingkungan di sekitar tempat di mana kita hidup. Teladan dari semua dasar itu akan bermunculan dari setiap karakter dan hidup kita. Contoh teladan dari orang tua yang baik dan benar akan dicontoh dan diteladani oleh anak-anak. Yang dasar yang lemah menghasilkan bangunan yang terlihat kokoh adalah poin yang kedua. Ada orang yang terlihat memiliki dasar yang kuat, namun sebenarnya dasar yang dia miliki itu tidak kokoh. Sehingga ketika masalah dan pergumulan datang, maka bangunan itu akan cepat hancur. Hal ini penting yang harusnya kita lakukan atau kita mengakui dengan jujur siapa diri kita sesungguhnya. Sebab ujiannya adalah waktu. Kalau waktu itu kita pergunakan sebaik mungkin, akan menunjukkan siapa sesungguhnya kita atau karakter sesungguhnya yang kita miliki. Oleh karena itu, yang paling penting kita miliki adalah buah Roh Kudus yang termanifestasi dalam hidup kita, menjadi karakter seperti Tuhan Yesus sendiri. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Persekutuan kaum bapa dan persekutuan wanita Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Yang ketiga, dasar yang kuat menghasilkan bangunan yang kurang indah atau kurang elok. Dasar yang kita miliki sudah benar dan kuat, namun pada dasarnya bangunan yang dihasilkan terlihat kurang elok atau indah. Karena bahan bangunan yang dipakai adalah bahan bangunan yang murahan. Hal ini sesungguhnya tidak begitu buruk. Karena bangunan yang dibangun itu bisa diperbaiki menjadi lebih elok atau lebih indah. Dengan menggantikan bahan bangunan yang dipakai yang sangat berkualitas. Persoalan hidup atau duri di dalam daging yang diinginkan Tuhan terjadi sebenarnya dapat membuat kita bisa lebih memperbaiki akan diri hidup kita. Sehingga menjadikan bangunan yang kita bangun dengan bahan bangunan yang baik akan lebih elok dan indah. Dia akan tersusun rapi dan kuat menjadi sebuah bangunan yang tampak indah. Bagian yang keempat, dasar yang kuat menghasilkan bangunan yang kuat. Sekali lagi, dasar yang kuat menghasilkan bangunan yang kuat. Persekutuan kaum bapa dan kaum wanita yang Tuhan Yesus kasihi. Hal ini adalah hal ideal yang harus kita capai. Sebab tekanan hidup tidak akan membuat cepat goyah. Tidak juga mudah menyerah terhadap masalah. Bahkan masalah dan pergumulan yang ada malah membuat hidup kita jauh lebih baik. Dapat mengubahkan pribadi dan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Duri dalam daging berdasarkan konteks rohani memiliki pengertian suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup yang dipakai Tuhan untuk melihat dan memperbaiki kualitas rohani seseorang. Tuhan mengizinkan duri dalam daging terjadi dalam hidup sebagai profesi, sebuah proses yang Tuhan berikan sehingga kita memiliki perubahan atau transformasi secara kualitas rohani. Hal ini menunjukkan bahwa proses yang diberikan Tuhan pasti mengubahkan orang tersebut menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Kadang menjadi trauma atau tekanan hidup, terutama terjadi pada faktor ekonomi, pernah disakiti, ditipu, difitnah, tidak dapat meruntuhkan bangunan yang kuat, yang dibangun di atas dasar yang kuat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita milikilah pengenalan akan Tuhan dengan benar sebagai dasar yang kokoh itu, sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun bangunan yang indah tadi, agar masalah dan pergumulan hidup yang diizinkan terjadi tidak membuat kita goyah atau hancur, melainkan menjadikan kita pribadi yang diubahkan menjadi baik dan serupa dengan Kristus. Kita semua dapat mengerti bahwa bagaimana ketika mendirikan sebuah bangunan bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah untuk dikerjakan. Di dalamnya dibutuhkan perhitungan yang sangat cermat agar bangunan yang dibangun memiliki kemampuan untuk dapat bertahan dari perubahan suatu cuaca. Mendirikan rumah menyatakan tentang iman seseorang. Iman itu harus didirikan atas batu, yakni Kristus sendiri. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15 tadi. Sangat jelas bagaimana dasar dari bangunan itu adalah Kristus sendiri. Namun kalau orang hanya mengetahui saja dan tidak mempraktekkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan tidak didengar dan dapat berdampak buruk dalam kehidupan kita. Hakikatnya ia tidak mendirikan imannya di atas batu karang, melainkan di atas pasir. Perumpamaan ini merupakan bagian khotbah terakhir di bukit dan perumpamaan yang sangat sederhana, namun memiliki pengertian yang begitu dalam untuk membangun keyakinan orang percaya. Dan perumpamaan ini memberikan dampak yang sangat besar di dalam membangun iman kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, gambaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukanlah gambaran yang aneh dan tidak dikenal. Sebaliknya, gambaran yang dikatakan Tuhan Yesus adalah gambaran dari kenyataan sehari-hari yang benar-benar bisa terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana bangsa Palestina, setiap orang yang akan membangun rumah ketika dia merancangkan itu, dia harus mempunyai perhitungan yang baik tentang keadaan tanahnya. Di Palestina, banyak tempat yang pada musim kemarau nampak bagus. Tempat-tempat seperti itu nampak menarik untuk mendirikan rumah. Tetapi pada musim hujan, tempat-tempat seperti di Palestina itu bisa berubah menjadi tempat aliran air yang deras, sehingga rumah yang didirikan di atasnya mudah roboh atau terbawa oleh air. Pada umumnya tempat-tempat seperti itulah tempat yang berpasir, dan orang yang tanpa banyak pikir akan mudah terjebak untuk akhirnya hanya akan mengalami kehancuran pada bangunan tersebut. Sebaliknya, orang yang memiliki perhitungan akan berusaha menggali cukup dalam sampai pada lapisan tanah yang kuat, berbatu, untuk kemudian mendirikan bangunannya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan kita terletak pada fondasi di mana kita membangun sebuah rumah. Artinya orang yang kuat adalah orang yang tetap berdiri dengan kokoh walaupun ada masalah, ada persoalan hidup. Tetapi ia akan terus semakin bertambah. Bagaimana kita menghadapinya
Apakah kita bertahan atau rubuh? Atau rontok lari dari persoalan yang sedang kita hadapi? Bapak Ibu sekalian, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan sikap dua orang yang sedang membangun rumahnya. Penekanan dari kebenaran firman Tuhan di sini adalah terletak pada ketaatannya melakukan akan firman Tuhan. Kita melihat sebagai suatu gambaran daripada kedua orang yang sedang membangun rumah tadi, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah mereka sama-sama mau membangun rumah, dan perbedaannya terletak dari cara atau prinsip yang mereka pakai untuk membangun. Yang pasti, mereka punya tujuan yang sama, mengharapkan sebuah hasil yang berkualitas, yang berbeda. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, melalui perumpamaan ini, kita akan belajar dua hal mengenai sikap prinsip. Yang pertama, mendengar dan tidak melakukan. Fondasinya rapuh. Dalam kehidupan kita ternyata ada orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi sebelumnya ia bukanlah seorang yang taat. Tuhan Yesus menegur dan mengecam orang-orang demikian, sebab mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus tetapi tidak melakukannya. Mengapa mereka tidak mau melakukannya? Karena mereka adalah anak-anak gampangan yang tidak mau berjuang dan bekerja keras, alias kurang begitu semangat atau pemalas. Gambaran ini diumpamakan Tuhan Yesus sebagai seorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Karena mereka tidak mau bekerja keras, mereka mau yang gampangan saja. Ia mau rumah itu cepat jadi. Ia hanya berpikir pendek. Membangun di atas pasir juga bisa berarti bahwa dalam kehidupan orang seperti itu, hanya berkata-kata manis kepada Kristus, tetapi tidak mematuhi kehendaknya, yaitu kehendak yang datang daripada Kristus sendiri. Padahal kita tahu bahwa Tuhan yang adalah penguasa tunggal itu atas hidup manusia sangat tidak menyukai prinsip hidup yang seperti itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Kalau kita baca di Lukas 6 ayat 46, di sana dengan tegas. Begitu juga dalam Matius 7 ayat 21. Kalimat ini diawali dengan kata bukan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari sini kita pahami bahwa sikap yang diungkapkan dalam kalimat ini bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya yang Tuhan kehendaki adalah kita sanggup untuk mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita pun sanggup melakukannya dengan baik. Yang paling utama dari setiap hal yang kita dengarkan dari firman Tuhan adalah kesanggupan kita untuk mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seseorang yang hanya mau mendengar tetapi tidak melakukan adalah orang yang bodoh, alias pemalas. Kita bisa bandingkan itu dengan membaca pada Matius pasal 7 ayat 26. Begitu juga di dalam Lukas, kata bodoh tidak dicantumkan. Mungkin Lukas memiliki alasan tersendiri untuk tidak memakai kata ini. Tetapi bagi Matius, fakta bahwa mereka yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga saat musim hujan turun dan angin kencang bertiup, maka rumah orang didirikan di atas pasir akan rubuh dan kerusakannya tidak dapat diprediksi lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir adalah orang yang tidak mempunyai prinsip hidup yang benar. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang kuat, tetapi orang-orang yang lemah. Kelemahannya dapat kita lihat dari cara pandangnya yang sempit itu. Sebab mereka tidak dapat memiliki rencana jangka panjang yang baik, di mana setiap keputusan dalam kehidupannya
adalah pandangan-pandangan jangka pendek dan sekedar saja. Sepertinya hidup yang ia jalani, ia biarkan mengalir begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, kita harus lihat bagaimana sebuah contoh ikan yang hidup di sungai sejatinya akan terus bergerak melawan arus seiring dengan derasnya air yang mengalir. Sebaliknya, jika ia membiarkan dirinya ikut hanyut dalam derasnya air sungai, bisa dipastikan ikan itu sedang sakit atau sudah mati. Benar, terkadang kita membutuhkan pertimbangan jangka pendek untuk memutuskan perkara yang mendesak. Tetapi untuk mengambil satu pertimbangan yang penting, tidak cukup kita mengandalkan rencana yang pendek itu. Sebab rencana yang pendek hanya akan memberikan solusi sesaat. Hasilnya, jika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup yang cukup rumit, kita akan lari dari masalah dan tidak mau menghadapinya. Begitu pula ketika kita tidak membangun iman dengan benar dan kuat. Saat tantangan datang, masalah tiba-tiba muncul, bisa dipastikan iman kita akan mudah rontok atau berubah. Sebab kita tidak dapat memiliki kekuatan rohani yang menopang kehidupan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang tidak memiliki iman yang kuat, ia tidak akan mengerti dengan benar bahwa ujian-ujian iman yang sedang ia hadapi akan membawanya setingkat lebih tinggi dari imannya yang semula. Seharusnya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup dirinya itu merupakan kesempatan yang baik untuk menggasah kerohanian hidupnya. Sehingga ketika dia menggasah kerohanian, maka ia juga mengasah iman percayanya. Tetapi bagi orang yang membangun imannya di atas pasir, tantangan pergumulan terjadi dianggapnya sebagai sebuah ancaman bagi dirinya. Karena itu, tidak heran jika ia akan lari dari masalah. Pertanyaannya, karena apa? Karena mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Sebuah pepatah mengatakan membangun hidup rohani di atas pasir tidaklah mungkin, sebab tidak akan ada tempat untuk dapat tahan berdiri apabila saat-saat sulit datang. Kualitas hidup akan teruji pada saat menghadapi tantangan, dan disitulah kelihatan karakter orang yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap kita diperintahkan Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, serta membangun kerohanian kita atau keyakinan kita. Kita harus memiliki fondasi yang benar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam hal ini firman Tuhan berkata tidak setiap orang yang bersaksi bahwa ia mengenal Tuhan telah mengalami keselamatan yang sesungguhnya. Mereka mungkin aktif dalam gereja dan dalam organisasi keagamaan lainnya. Tetapi jika mereka tidak diselamatkan dengan iman, mereka tidak memiliki dasar untuk kehidupan mereka. Sehingga saat kesulitan datang, bukannya memuliakan Tuhan yang terjadi, justru mereka menjadi kecewa akan hidup dan meninggalkan imannya. Yang kedua, mendengar dan melakukan fondasinya kuat. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan hikmat Allah kepada manusia dalam perumpamaan tentang membangun rumah di atas batu. Sebuah bangunan akan ditopang oleh fondasi yang menjadi dasar pembangunannya, bukan oleh bangunan di atasnya. Demikian pula, orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang-orang bijaksana, alias orang yang kuat atau kerja keras. Sebab hikmat Allah dicurahkan bagi mereka ketika mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Mereka kemudian melakukannya dengan tekun di dalam kehidupan mereka.
Orang yang memiliki prinsip yang benar itu, ia tidak hanya memikirkan masa sekarang, tetapi masa yang akan datang. Ia akan memiliki visi yang kuat, sebuah planning yang matang. Itu artinya kehidupan yang dibangunnya tidak dibangun secara asal-asalan. Kita perhatikan cara kerja orang ini dalam membangun rumah rohaninya. Pertama-tama, dia menggali, dia terus belajar tentang akan kebenaran firman Tuhan itu. Itu berarti di sini kita berbicara soal pengajaran yang kuat yang terus-menerus digali dalam hidupnya. Kemudian ia meletakkan batu di atas tanah yang telah digali itu. Ia bicara tentang imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Batu inilah yang akan menjadi fondasi berdirinya sebuah bangunan atau rumah itu. Batu itu bukan sembarang batu, tetapi batu itu adalah batu besar. Batu karang yang teguh itu. Siapakah batu karang yang teguh itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah fondasi iman yang benar dan kokoh. Lagi pula, tidak ada orang yang dapat sungguh-sungguh memanggil Yesus Kristus Tuhan kecuali dengan pimpinan Roh Kudus dari Allah. Di mana 1 Korintus pasal 12 ayat 3 dan Roma 8 ayat 16. Jika Kristus ada di dalam hati kita, maka mulut kita harus menyaksikan Dia kepada orang lain. Jika kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, maka buah-buah kita akan baik dalam rumah kita, akan berdiri teguh pada saat badai menerpa. Saat ia banyak orang yang akan mendirikan pengharapan di atas pasir. Hal itulah yang sangat keliru atau tidak tepat. Hanya Kristus dasar sejati untuk mendirikan rumah dengan baik. Dan batu karang yang sempurna di mana dibangun kehidupan kita dengan aman dan tertib. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 25 berkata, bila taufan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Artinya Bapak Ibu sekalian, jika pengetahuan tidak dilakukan dalam perbuatan, maka itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Sama seperti sebuah teori yang tidak pernah dipraktekkan, hanya akan menghasilkan kemungkinan. Karena itu tepatlah jika Yakobus menekankan kedua-duanya penting untuk dipahami dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Berkatalah demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Di sini kita melihat apabila hal mendengar dan hal melakukan menjadi satu di dalam hidup kita, barulah kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita membangun iman kita di atas batu karang yang kokoh dan kuat, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dirancang Allah akan diselesaikannya. Segala sesuatu yang dijanjikan Allah akan dipenuhinya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Allah akan dipeliharanya. Satu lagi perlu kita ingat, ibadah tiap hari yang kita lakukan kepada Allah dengan penuh disiplin akan mendasari keputusan-keputusan kita pada hari itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena telah memelihara kehidupan kami sampai hari ini dengan segala baik. Terima kasih juga ya Tuhan karena kami masih terus diberikan kesempatan untuk menikmati segala berkat-Mu. Dan terima kasih kami nyatakan lewat ibadah kami di saat malam ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang terus mengajar untuk tetap berpengharapan di dalam Kristus. Apapun keadaan hidup kami, Tuhan Yesus dalam ibadah ini juga, kami telah menyatakan seluruh kehidupan kami teristimewa lewat
apa yang disampaikan untuk kami dapat melakukan dalam hidup hari demi hari. Bapa di sorga, kami juga sehati berdoa untuk keadaan lingkungan atau dunia saat ini. Biarlah kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu memulihkan keadaan dunia ini. Tempat di mana kami tinggal, kami rindu untuk melakukan segala sesuatu seperti sedia kala. Kiranya Tuhan terus mau melakukan dan menjauhkan kami dari wabah ini dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa sementara ini ada banyak orang yang terpapar karena menderita penyakit. Biarlah lewat anugerah dan kasih-Mu Tuhan, Engkau boleh memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang adalah bagian yang tidak terpisahkan ketika mereka melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan mereka. Bapa di sorga, ibadah yang boleh berlangsung di malam ini Tuhan, Engkau kenal persis setiap kami, jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, yaitu para kaum bapa dan kaum ibu yang telah mengikuti jalannya peribadatan di saat ini Tuhan. Mulai dari week 1, week 2, week 3 sampai kepada week 4 Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tinggal bersama-sama dengan setiap keluarga. Bahkan di mana saja umat Tuhan berada. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, tiada hentinya kami memohon, sertai dan lindungi kami dari segala mara bahaya maupun maut itu Tuhan. Jikalau ada jemaat kami yang sementara ini terbaring karena sakit Tuhan, Engkau boleh jamah. Engkau boleh pulihkan dia daripada sakit itu Tuhan. Mereka yang sementara ini ada dalam pemulihan Tuhan, biarlah kasih dan pertolongan itu hanya datang daripada Engkau sendiri untuk Engkau memberikan kesembuhan yang sejati itu Tuhan. Para anak-anak Tuhan, para kaum bapa, kaum ibu, mereka yang terus ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, karena kehidupan keluarga, karena pekerjaan, bahkan hal-hal lain yang sementara ini mereka geluti secara pribadi, bahkan keluarga. Engkau boleh datang dan sertai, Engkau boleh bantu semua hal yang sementara ini menjadi pergumulan mereka. Anak-anak yang terpisah karena pendidikan yang tidak sempat ada di jemaat ini, Tuhan juga boleh memberkati mereka. Anak-anak terkasih ini dalam mengangkat tugas pekerjaan mereka sebagai siswa, sebagai pelajar, tetapi juga sebagai pekerja yang telah mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah perusahaan ini Tuhan. Engkau boleh menyertai, lindungi dan sayangi mereka di mana saja mereka berada. Yang ada di tempat ini bahkan yang ada di luar daripada kota Timika ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kami berdoa biarlah kasih Tuhan memulihkan setiap jemaat Tuhan. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang yang dengan tiada hentinya terus mau mengangkat tugas dan pekerjaan pelayanannya di tengah-tengah jemaat ini dari waktu ke waktu. Ketika Engkau menempatkannya, maka Engkau telah mengawali semua yang akan ia lakukan. Biarlah dari waktu ke waktu pemberitaan kebenaran itu jadi heran bagi setiap jemaat yang mendengar, bahkan mengikutinya secara langsung ketika mereka mengikuti jalannya peribadatan jemaat ini secara online. Engkau boleh terus memberikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, sehingga ia tetap kuat, sehat dalam pekerjaan pelayanannya. Istrinya yang dalam pemulihan, Ibu Pendeta Erna Rambe Tuhan, Engkau juga boleh memberkati dan menyertai. Engkau boleh datang dan mengangkat semua penyakit yang ada pada tubuhnya, lalu pulihkan dia, sehingga dia kembali sebagai hamba-Mu untuk melayani umat Tuhan di tempat ini. Engkau boleh menyertai dan memberikan kesehatan yang terbaik itu.
anak terkasih, Tuhan juga boleh memberkati dia dalam masa-masa persiapan studi. Bapa di sorga, kami taruh keluarga ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan. Setiap jemaat Tuhan, mulai dari week yang 1, 2, 3, dan 4, Tuhan boleh memberkati kami sekalian. Teristimewa Tuhan dalam mempersiapkan jemaat ini, menyikapi dibukanya kembali peribadatan di gedung gereja Tuhan. Bapa di sorga, semua hal yang telah mereka siapkan kepada tim New Normal, Tuhan boleh memberkati, yang terus bekerja sama dengan Bamak, PT Freeport, Indonesia, daerah dataran rendah. Tuhan boleh menyertai semua perlengkapan yang telah mereka siapkan. Sehingga apa yang telah disampaikan lewat perusahaan ini tentang penggunaan gedung ibadah pada bulan ini, Bapa di sorga, maka semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kekuatan kesehatan bagi setiap kami, para pelayan-Mu, penatua dan majelis Syamas, begitu juga pelayan-pelayan unsur. Tuhan boleh menyiapkan kami, sehingga kami mempersiapkan pelayanan yang akan terjadi di gedung gereja ini dengan tanpa kekurangan apapun Tuhan. Bapa di sorga, berkati setiap kami, sehingga kami terus ada dalam pantauan Kristus sendiri. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada pemerintah di tempat ini, Kabupaten Mimika, mulai dari pimpinan teratas sampai yang terendah. Tuhan boleh memberkati mereka dalam kesiapan-kesiapan menyongsong hari kemerdekaan yang ke-75 ini. Tuhan boleh memberkati tim yang telah disiapkan untuk biarlah proses perjalanan daripada bangsa ini boleh ada di bawah naungan dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada perusahaan di mana para keluarga ini bekerja Tuhan. Para kaum bapa Tuhan, Engkau boleh terus memakai mereka dengan cara dan kehendak-Mu. Mereka boleh datang dan bekerja secara baik yang dituntun oleh Kristus sendiri. Sehingga dari waktu ke waktu, semua yang terlaksana yang mereka lakukan itu teristimewa, mengandalkan Kristus dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. PT Freeport, privatisasi dan kontraktor. Kami juga berdoa kepada para kontraktor-kontraktor yang terlibat secara langsung dalam perusahaan ini. Kau boleh memberkati, mulai dari para pimpinan-pimpinan di tengah-tengah perusahaan ini, sampai kepada karyawan-karyawan yang ada pada level bagian bawah. Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Kami juga berdoa kepada tim media yang dengan setia terus mau melayani akan jemaat ini dalam mengambil pengambilan gambar, tetapi juga persiapan-persiapan ke depan untuk dibukakannya gereja ini Tuhan. Engkau boleh memberkati mereka, sehingga mereka terus bekerja dari waktu ke waktu dengan tidak mengenal lelah. Setiap melangkah dalam pekerjaan ini, kami tahu banyak tantangan yang harus dilewati. Tapi kami imani Tuhan, di sanalah kami belajar untuk dapat bagaimana bertanggung jawab tentang sebuah pekerjaan pelayanan itu. Tuhan boleh berkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat malam ini. Sekali lagi hamba berdoa untuk setiap kami, para umat Tuhan, jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, terutama para kaum bapa dan para kaum ibu atau persekutuan wanita yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan boleh berkati setiap kami, sehingga biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami sekalian, tetapi juga bagi persekutuan, bahkan keluarga kami masing-masing. Inilah syukur dan syafaat kami, yang hamba bawa dan hamba alaskan hanya di dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah boleh berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita di malam ini, kita akan sama-sama melakukan nyanyian rohani 167. Bait 1 dan 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk. Baitnya yang ketiga, saya jemput Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Nyanyian rohani 167, di atas satu alas yang kuat dan bakar.
iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan, ketiga yang esa, dan dengan orang suci, jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan, dalam terang. Bapak Ibu sekalian, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Shalom.